siapa ya? Saya panggil siapa ya? Ania. Oh, Mbak Nia. Mbak Nia, terima kasih waktunya. Saya pertama mau menyapa fan radio RPKB Bangli, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Om Swastiastu. Saya anggota KPU Kabupaten Bangli. Nama saya Iwayan Sastra Puja. Saya juga mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Demikian Mbak Nia, perkenalan kita. Niki semua niki majeng Pak Wayan Sastra Puja. Saya mungkin tani sampun hadir di studio kita. Bapak Sastra Puja, sekarang niki mau membahas tentang tahapan pemilu tahapan pemilu tahun 2024. Niki tidak terasa nggih. Kalau di bos niki sampun tahun 2024 niki. Niki sami mungkin kapan kira-kira tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini dimulai, Pak? Baik, terima kasih Mbak Nia. Begitu juga fan radio RPKB Bangli yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Sesuai dengan amanat undang-undang, ya, yang barangkali sebelumnya sudah sempat juga saya sampaikan, bahwa tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 20 bulan? Iya, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan kita tahu bersama bahwa hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Nah, ketika kita tarik ke depan sekarang, dihitung 20 bulan, maka jatuhnya pada 14 Juni 2022, dan itu adalah hari kemarin. Ya, kemarin secara resmi KPU RI sudah melakukan peluncuran, ya, peluncuran dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Itu dan kegiatan peluncuran itu juga diikuti oleh semua satuan kerja KPU se-Indonesia, baik itu KPU provinsi dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kemudian dalam acara peluncuran itu kita juga melibatkan para stakeholder terkait, ya, baik itu forum komunikasi pimpinan daerah di masing-masing kabupaten, kemudian ada partai politik juga, kemudian semua instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Kita ajak nonton bareng peluncuran tahapan pemilu serentak tahun 2024. Itu artinya mulai kemarin, ya, tanggal 14 Juni 2024 secara resmi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai. Iya. Nah, bertanya sedikit Pak, ya. Untuk pemilu tahun 2024 itu penyelenggaraannya itu untuk penyelenggaraan pemilu apa saja kita? Baik, terima kasih. Begini Mbak Nia, ya, pertama saya ingin sampaikan dulu pemilu itu apa sih. Biar teman pemilih, sahabat dari PKB FM Bangli juga tahu, ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di situ disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jelas. Nah, kemudian pemilu itu apa sih? Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi ada 5 lembaga yang kita pilih dalam pemilu itu. Iya, tahun 2024. Betul, tahun 2024 itu ada 5 lembaga yang akan kita pilih secara bersamaan
penyusunan, yaitu memilih anggota DPR, kemudian calon anggota DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Nah, sedikit Pak, nih masih terkait dengan tahapan pemilu ya. Ya. Nah, apa saja tahapan pemilu serentak tahun 2024 Pak? Bisa dijelaskan mungkin tahapan yang pertama itu tahapan apa, kemudian tahapan kedua dan seterusnya itu tahapan apa saja? Baik Mbak Nia. Tahapan pemilu ya sesuai dengan pasal 167 Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa yang pertama itu adalah tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan KPU. Itu tahapan pertama. Sedangkan yang kedua ya, ada 11 tahapan ya, sesuai dengan undang-undang. Yang kedua itu adalah pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, kemudian yang ketiga pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Terus yang keempat penetapan peserta pemilu. Ya. Kemudian yang kelima penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Terus yang keenam adalah pencalonan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, pencalonan DPD, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang ke berapa ya sekarang ya? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu kita sudah memasuki masa kampanye. Ya, setelah dilakukan pencalonan kita memasuki masa kampanye. Setelah masa kampanye yang ke-8 kemudian masa tenang. Ya, masa tenang sebelum hari H. Berarti harus benar-benar tenang. Iya, betul-betul harus tenang. Artinya terbebas dari segala atribut-atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. Nah, kemudian kita sudah memasuki hari pemungutan suara, hari H. Pemilu sudah dekat, 14 Februari 2024. Bertepatan dengan hari kasih sayang ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan di hari kasih sayang tersebut ya nggak ada istilah kekerasan seperti itu ya Pak. Betul. Semoga nanti teman pemilih terinspirasi ya dari hari yang bertepatan dengan hari kasih sayang. Nah, kemudian tahapan selanjutnya saya sampaikan juga Pak Nia. Setelah hari pemungutan suara itu nanti ada penetapan hasil. Ya, ada penetapan hasil, tahapan penetapan hasil. Kemudian yang terakhir itu adalah pengucapan sumpah janji. Pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Nah, disitulah berakhirnya tahapan pemilu. Demikian Mbak Nia. Nah, ini masih tahun 2022 ya Pak ya. Masih 2 tahun lagi ya, boleh dibilang masih 2 tahun lagi. Iya, hitungannya ya 20 bulan kurang sehari. Iya, betul. 20 bulan kurang sehari karena kemarin sudah mulai diluncur. Dan ini untuk tahun 2022 saat ini ya, tahapan apa sajakah yang akan segera dilaksanakan Pak kalau boleh? Baik, Mbak Nia, begitu juga sahabat pemilih dan fan RPKB FM Bangli ya. Untuk tahun 2022 ini yang tahapan yang terdekat yang akan kita lakukan itu adalah pertama itu pendaftaran peserta pemilu ya, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu itu sudah kita mulai nanti di 29 Juli ya. 29 Juli kita nanti akan lakukan pengumuman ya, kemudian pendaftaran peserta pemilu, terus kemudian akan dilakukan verifikasi. Nah, berbicara peserta pemilu ya, ini teman pemilih juga harus tahu ya, dari RPKB juga harus tahu peserta pemilu itu siapa saja sih, gitu ya. Nah, peserta pemilu itu adalah yang pertama untuk pemilu memilih calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu pesertanya adalah partai politik, ya, partai politik. Kemudian
untuk pemilihan DPD itu pesertanya perseorangan. Ya, nah kemudian untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik itu. Nah kemudian setelah dilakukan verifikasi, lalu kemudian di bulan Desember akan dilakukan penetapan peserta pemilu, ya terutama untuk yang partai politik. Nah kemudian setelah itu kita juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih, ya pemutakhiran data pemilih yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini sudah akan kita mulai di bulan Oktober 2022 ya, bulan Oktober 2022 ini. Pertama itu prosesnya kita akan menerima data dasar ya dari KPU RI nanti. Datanya adalah data yang bersumber dari Kemendagri, yaitu DP4 yang telah disandingkan dengan daftar pemilih pada saat pemilu terakhir. Nah, DP4 itu apa sih? Nah, itu ya, perlu diketahui juga teman pemilih dan juga PKB ya. Apa sih itu DP4? Nah, kalau daftar pemilih kan pasti sudah tahu kan? Ya, daftar pemilu terakhir. Nah, karena ini ada sesuai dengan amanat undang-undang bahwa sumber data yang akan kita olah ya, yang akan nanti dilakukan pemutakhiran oleh petugas kita, itu sumbernya adalah DP4 dan daftar pemilih pada saat pemilu terakhir. Nah kemudian saya juga ingin jelaskan bahwa DP4 itu adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, daftar penduduk potensial pemilih pemilu itu artinya adalah daftar penduduk di mana orang-orang yang tercantum di situ adalah yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Itu sesuai dengan persyaratan sebagai pemilih. Nah, sedikit ya Pak ya. Nah ini kan pemilih ini harus 17 tahun ke atas gitu ya. Nah, apabila ada yang di bawah 17 tahun tetapi mungkin sudah berumah tangga gitu ya, apakah itu boleh memilih ya Pak ya? Bisa dijelaskan dikit? Mungkin ada yang mungkin masih kurang dari 17 tahun tetapi sudah berkeluarga gitu, apakah itu boleh memilih? Pertama saya ingin sampaikan dulu syarat sebagai pemilih ya. Syarat sebagai pemilih yang pertama jelas berumur 17 tahun, sekurang-kurangnya 17 tahun ya. 17 tahun atau lebih. Nah kemudian sudah kawin ya, atau pernah kawin. Nah misalkan seperti pertanyaan Mbak Nia barusan, ketika dia berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, sudah menikah, sudah memilih, asalkan terdaftar dalam daftar pemilih itu. Kemudian syarat-syarat yang lainnya juga Mbak Nia, biar teman pemilih juga tahu ya, kemudian sahabat dan PKB juga ketahui bersama. Selain yang saya sampaikan tadi ya, berumur 17 tahun ke atas, kemudian sudah kawin atau sudah pernah kawin, kemudian memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik. Nah kemudian tidak berstatus sebagai TNI Polri itu. Nah kemudian tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Nah kemudian terdaftar dalam daftar pemilih. Ini yang terpenting, ini harus terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, walaupun nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga ya, salah satu syarat itu adalah memiliki kartu KTP elektronik. Ya, walaupun misalkan belum terdaftar dalam daftar pemilih, kalau punya KTP elektronik boleh memilih nggak? Boleh. Tetapi alangkah baiknya terdaftar dulu. Ya. Nah untuk urusan daftar pemilih, dalam prosesnya ini sebenarnya kita sudah banyak kemudahan yang kita berikan kepada pemilih ya, dalam rangka pelayanan kita.
aplikasi Peduli Hakmu. Ya, seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Aplikasi Peduli Hakmu itu adalah sebuah aplikasi nanti yang memudahkan teman pemilih dalam rangka pertama mendaftarkan diri sebagai pemilih bagi yang belum terdaftar, kemudian melakukan perubahan terhadap data pemilih, dan misalkan ada dari beberapa elemen data pemilih itu yang tidak sesuai, nama misalkan, kemudian tempat lahir atau nomor KTP atau nomor KK dan sebagainya. Di situ kita sudah layani, kita sudah aplikasi ini juga sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daripada teman pemilih itu. Nah, kemudian di situ juga ada fitur-fitur yang nanti bisa memberikan informasi berkaitan dengan apakah yang bersangkutan sudah jadi pemilih, sudah terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian dia terdaftarnya di TPS mana gitu misalkan, itu di situ sudah bisa didapatkan nanti informasinya. Kemudian termasuk juga rekapitulasi data pemilih. Nah, kemudian proses pemutakhiran data pemilih ini nanti setelah kita mendapatkan sumber datanya, ya, itu akan dilakukan pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang kita rekrut pada saat itu, yang namanya PPDP. Ya, itulah yang dia akan melakukan pemutakhiran. Itu juga bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ketika nanti PPDP-nya datang ke rumah, berikan informasi yang sedetil-detilnya berkaitan dengan identitas, ya, termasuk perubahan-perubahan data mungkin yang perlu dilakukan. Silakan nanti ketika petugas kita datang ke rumah masyarakat untuk melakukan pemutakhiran. Nah, dari hasil pemutakhiran inilah nanti akan susun daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini juga masih bisa dilakukan perubahan-perubahan, ya, karena dari daftar pemilih sementara yang disebut DPS itu kita umumkan dulu. Kita umumkan, kita sampaikan kepada masyarakat, kita terima masukan dari masyarakat apakah data itu sudah benar, dari misalkan dari setiap elemen datanya, baik itu nama, nomor KK, nomor NIK, tanggal lahir dan sebagainya. Ketika itu masih salah, masih bisa dilakukan perubahan. Bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Bangli saat ini dalam memulai tahapan pemilu tahun 2024, Pak? Baik, terkait persiapan kita, ya, dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024, ya, sebenarnya kita sudah lakukan itu dari sebelum tahapan dimulai, ya, baik itu sosialisasi, kemudian pendidikan politik kepada masyarakat, agar supaya nanti pada saat penyelenggaraan pemilu itu masyarakat sudah betul-betul paham apa sih hak dan kewajiban mereka, ya, sebagai masyarakat nanti dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian selain sosialisasi pendidikan pemilih, kita juga sudah melakukan kaitannya dengan penyusunan program dan anggaran pemilu, utamanya berkaitan dengan tahapan yang akan kita lakukan. Nah, terus pemutakhiran data, ya, pemutakhiran data sebenarnya sudah dilakukan setahun sebelumnya, ya. Kita ada program pemutakhiran pemutakhiran data secara berkelanjutan, ya, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang sudah kita lakukan dari dulu, setahun yang lalu, ya, dan ini akan kita pergunakan nanti sebagai pembanding dari hasil pemutakhiran data yang kita lakukan pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan yang sudah akan kita lakukan, ya, terutama nanti untuk tahapan pemutakhiran data pemilih, ya, kita sudah mulai menyiapkan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan pelayanan kita terhadap teman pemilih. Ya, jadi tentunya tujuan kita adalah untuk mendapatkan data yang memang betul-betul valid, ya, terutama menghindari agar masyarakat yang memang sudah berhak menjadi pemilih, ya, untuk memenuhi syarat sebagai pemilih
dapat menggunakan hak pilihnya, kan seperti itu. Jadi aplikasi sudah mulai kita siapkan. Nah, kemudian itu akan nanti kita lakukan sosialisasi. Ya, kita akan berikan sosialisasi bagaimana teknis pemanfaatan aplikasi yang akan kita pergunakan, bagaimana caranya mengakses aplikasi. Ya, itu akan kita lakukan sosialisasi. Terus kemudian dalam rangka dukungan dari masyarakat, ya nanti kita juga akan lakukan sosialisasi baik itu dengan para stakeholder terkait, ya, tokoh-tokoh masyarakat, agar nanti semua lapisan masyarakat mendukung penyelenggaraan pemilu itu. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan tahapan pendaftaran peserta pemilu, ya, itu juga dalam waktu dekat kita akan lakukan sosialisasi, ya, bagaimana nanti tata cara pendaftarannya, berkas-berkas apa yang mesti harus disiapkan, nah kemudian bagaimana prosesnya, mulai dari pengumuman, kemudian pendaftaran, terus kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi, dan seperti apa mekanismenya akan kita lakukan sosialisasi, ya. Kita juga akan mengundang nanti pemangku kepentingan dalam hal itu, ya, dari Forkompinda dan juga para pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Bangli itu. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu kita banyak juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan, ya, baik itu di tingkat forum komunikasi pimpinan daerah, begitu juga di partai politik, ya. Dan sekarang yang segera akan kita lakukan juga pendidikan pemilih yang program yang diluncurkan oleh KPU RI, yaitu pendidikan pemilih Desa Peduli Pemilu Pemilihan atau DP3. Nah, ini sasaran kita adalah desa-desa yang partisipasinya ketika pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin partisipasinya rendah atau di bawah target yang sudah dicanangkan oleh KPU RI itu, Mbak Nia. Nah, ini tahapan ini ternyata masih ada kaitannya dengan masyarakat, kan seperti itu, Pak, ya. Nah, untuk masyarakat sendiri, ya, Pak, ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap tahapan pemilu yang sudah dimulai? Baik, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa suksesnya pemilu itu tidak hanya bisa diwujudkan oleh penyelenggara saja, ya, utamanya KPU. Ini harus didukung oleh semua elemen pendukung daripada suksesnya penyelenggaraan pemilu. Pertama, jelas penyelenggara dulu, ya, karena lembaga ini adalah yang menyelenggarakan pemilu. Ya, penyelenggara pemilu itu siapa saja sih? Nah, itu juga perlu diketahui oleh teman pemilih dan juga PKB. Penyelenggara pemilu itu ada 3, ya. Ada KPU, ada Bawaslu, dan juga DKPP. Nah, KPU itu tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu, terus Bawaslu untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Kemudian DKPP itu adalah lembaga yang menangani kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini lembaga yang menjaga marwah dari penyelenggara pemilu. Itu misalkan dalam penyelenggaraan pemilu ini kita kan berkepastian hukum sesuai dengan asas penyelenggara pemilu, ada berkepastian hukum. Nah, ketika nanti ada penyelenggara pemilu yang barangkali melakukan pelanggaran dan sebagainya yang tidak sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu ada DKPP yang mengawasi. Ya, ada kode etiknya. Jadi kita nggak bisa semena-mena, ya, selalu harus berada dalam koridor hukum yang sudah ditentukan. Nah, kemudian bagi masyarakat, nah, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa komponen penting dalam mensukseskan pemilu itu adalah pertama penyelenggara, kan. Nah, terus yang kedua itu adalah pemerintah, ya. Kita juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal ini. Pertama dalam rangka fasilitasi, ya, fasilitasi
fasilitasinya apa saja. Pertama jelas anggaran, ya anggaran itu dari pemerintah. Nah kemudian fasilitasi tempat, ya kita akan membutuhkan banyak tempat di situ nanti. Pertama ya mungkin difasilitasi untuk sekretariat badan ad hoc kita ya ada di kecamatan yang namanya PPK, kemudian di desa ada PPS ya. Itu nanti kita akan lakukan koordinasi dan lakukan kerjasama supaya nanti pemerintah juga bisa menyiapkan tempat untuk badan ad hoc kita, sekretariat dalam rangka mereka melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatannya. Nah terus kemudian fasilitas-fasilitas yang lain ya, misalkan seperti kita akan melakukan kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Kita membutuhkan tempat-tempat yang barangkali harus representatif ya. Nah kemudian dalam rangka pemasangan alat peraga, ini juga butuh fasilitasi dari pemerintah berkaitan dengan zona-zona yang kita butuhkan dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Itu. Nah, terus kemudian dalam hal kampanye nanti dukungan pemerintah juga sangat kita butuhkan di situ ya, dalam rangka fasilitasi tempat yang akan kita pergunakan. Nah kemudian yang ketiga adalah peserta pemilu. Ya, peserta pemilu. Nah ini juga harus ikut proaktif. Ya, harus ikut aktif juga dalam rangka mendukung setiap tahapan yang akan kita lakukan. Ya. Terutama yang berkaitan nanti dengan apa-apa yang menjadi kewajiban peserta pemilu. Ya. Terus juga dalam hal melakukan sosialisasi. Terutama kepada konstituennya masing-masing, bertanggung jawab di dalam rangka memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Nah kemudian yang terakhir adalah masyarakat jelas, yang dalam hal ini adalah pemilih. Ya, apa saja yang boleh mereka lakukan? Ya. Pertama, ingat pastikan dulu bahwa masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih supaya terdaftar sebagai pemilih. Nah, pastikan masyarakat harus juga proaktif, jangan hanya menunggu saya sudah terdaftar belum ya. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum kalau kita tidak mengecek kebenarannya. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi melalui aplikasi nanti yang akan kita luncurkan, silakan masyarakat juga proaktif di situ mengecek apakah benar mereka sudah terdaftar atau belum. Nah, kemudian ikut juga bersama-sama mengikuti setiap tahapannya. Ya, mengikuti setiap tahapannya, baik itu tahapan pemutahiran data pemilih, kemudian pendaftaran peserta, verifikasi dan sebagainya, pokoknya semua tahapan lah. Nah, diikuti, kemudian diawasi bagaimana penyelenggaraannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian kita juga nanti akan melibatkan masyarakat sebagai badan ad hoc. Ya, dalam waktu dekat, ya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih. Nah, itu nanti yang akan melakukan coklit di lapangan berkaitan dengan pemutahiran data pemilih. Terus kemudian kita juga akan merekrut tenaga pendukung terhadap penyelenggaraan pemilu. Terus kemudian kita akan melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yaitu PPK. Nah, terus di tingkat desa juga PPS ya. Nah, di situ kita harapkan keterlibatan masyarakat semua, terutama yang memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat sebagai penyelenggara ad hoc nanti di situ ya. Dimohon kerjasamanya lah, terutama yang muda-muda ya. Jadi ini saatnya yang muda sekarang yang mulai ikut proaktif ya, gencar ikut serta dalam menyukseskan pemilu dengan menjadi penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Gitu. Dan ternyata selain
KPU, KPU itu sendiri, kemudian juga Bawaslu dan juga DKPP ya sebagai penyelenggara pemilu. Ternyata masyarakat juga bisa terlibat menjadi penyelenggara pemilu ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu ya, aktif dalam penyelenggara di tingkat desa dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak nih, bagaimana cara KPU Kabupaten Bangli khususnya ya agar membumikan pemilu serentak di tahun 2024 ini di tengah-tengah masyarakat nih Pak? Apakah ada trik-trik tersendiri nih biar lebih menarik lagi gitu ya di tengah masyarakat atau? Ya, betul. Ya, silakan Bapak. Baik. Dalam rangka membumikan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 nanti ya, kita sudah menyusun berbagai strategi sosialisasi yang kita lakukan karena untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat ini kan tidak cukup hanya dilakukan oleh penyelenggara saja ya, jadi di situ kita butuh kerjasama berbagai pihak lah, terutama para pemangku kepentingan. Yang jelas metode sosialisasi yang akan kita pergunakan ya, selain nanti melalui pertemuan tatap muka, kita juga memanfaatkan media dalam jaringan ya, kemudian media sosial juga, termasuk juga kearifan lokal di masing-masing daerah, di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa yang akan kita manfaatkan nanti dalam rangka mensosialisasikan pemilu. Nah, apa saja strategi yang akan kita lakukan? Pertama, jelas kerjasama dengan tokoh masyarakat di masing-masing bagian. Kita ada sosialisasi nanti di setiap desa yang akan dilakukan oleh petugas ad hoc kita di desa, namanya PPS. Nah itu. Nah, terus di tingkat kecamatan juga ada PPK, nanti kita libatkan PPK dalam menyelenggarakan sosialisasi. Nah, terus kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan para stakeholder terkait, terutama di sini pemerintah ya, karena kegiatan sosialisasi ini harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat nanti sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya, sebagai akses kita memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, bukan hanya untuk datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi ikut serta mulai dari tahapan kita mulai. Dari sekarang sudah bisa ikut serta masyarakat mengawasi, mengikuti setiap tahapannya. Itu yang kita sosialisasikan. Nah, kemudian termasuk juga manfaatnya penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat secara langsung. Nah itu. Nah terus metode-metode lain yang kita pergunakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang melalui pendidikan pemilih juga. Nah, terkait dengan strategi sosialisasi, selain tatap muka tadi, kita juga lakukan sosialisasi di media sosial, kemudian kita lakukan juga melalui kanal YouTube kita di KPU Bangli dengan menyampaikan konten-konten yang bisa menarik minat masyarakat untuk melihatnya, kemudian membacanya dan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari mereka melalui video pendek ya, kemudian melalui pesan-pesan yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat, hak masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian kita juga menyampaikan setiap kegiatan kita berupa berita, berupa video ya, supaya nanti masyarakat tahu apa sih yang sudah dilakukan KPU sekarang. Nah, kemudian apa sih tahapannya sekarang? Saya harus ngapain nih sekarang? Nah, masyarakat kan terbaik ini tahapan apa gitu. Itu setiap tahapan itu akan kita informasikan melalui media sosial. Tidak terlepas juga melalui tatap muka yang akan kita lakukan di masing-masing wilayah. Nah, terus kemudian kegiatan
yang sudah kita jadwalkan ya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk membumikan informasi berkaitan dengan pemilu, itu juga akan kita lakukan dengan media kreasi seni ya. Nanti kita juga akan adakan semacam pentas seni ya. Pentas seni di masing-masing kecamatan. Terus di kabupaten juga kita adakan semacam gebiar nanti ya. Gebiar pemilu 2024 misalkan. Nah, bisa disebutkan nggak seperti apa contohnya itu Pak kira-kira? Ya, nanti biar ada sedikit bayangan gitu. Ya betul. Barangkali nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, dalam momen-momen tertentu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita manfaatkan, yang melibatkan masyarakat banyak. Misalkan seperti hari kemarin ya kan, kebetulan momen ulang tahun Bangli dan sebagainya. Kemudian selanjutnya juga nanti bisa kita manfaatkan momen-momen yang seperti itu dalam rangka menggebiarkan penyelenggaraan pemilu 2024. Intinya harapan kita adalah semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bangli ini tahu bahwa kita di 14 Februari 2024 itu ada pemilu. Itu. Nah, sedikit lagi Pak, nah apabila gitu ya, karena masyarakat juga kan ada yang masih pemilih pemula gitu, yang belum pernah memilih gitu ya, seperti yang mungkin baru menginjak 17 tahun gitu ya. Nah, apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait pemilu tersebut Pak, ini mungkin bisa bertanya ataupun berkonsultasi kemana saja? Baik. Sebenarnya sosialisasi juga sudah kita lakukan kepada masyarakat pra pemilih sebenarnya. Ya, termasuk yang sekarang belum umur 17 tahun tapi nanti sudah akan 17 tahun. Ya, termasuk yang memang belum 17 tahun seperti para siswi SMA, kemudian yang SMP kelas 3 juga sudah kita lakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilu, dengan tujuan mereka sudah bisa mempersiapkan dirinya mulai sekarang ya untuk menyongsong pemilu 2024, apa saja yang perlu disiapkan ya, terutama kan nanti ketika mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, mereka sudah paham saya harus ngapain, ini hak saya apa, hak saya sebagai warga negara ini apa, yaitu menggunakan hak politiknya untuk ikut serta menentukan nasib daerahnya, nasib bangsanya ke depan, termasuk dan nasib dirinya sendiri, kemudian melakukan perubahan-perubahan yang positif berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagainya melalui momen pemilu. Turun menutup acara niki, mungkin wenten pesan-pesan ataupun himbauan-himbauan bagi masyarakat niki dalam rangka menyukseskan pemilu di tahun 2024 niki seperti apa katanya? Mungkin ada ajakan-ajakan tersendiri ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tia. Kepada masyarakat Bangli ya, pada umumnya teman pemilih ya, marilah kita bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan nanti. Hari pemungutan suaranya adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut serta secara aktif ya, mengikuti setiap tahapan yang sudah kita mulai sekarang ya. Kemudian ikut juga mengawasi jalannya tahapan yang kita lakukan ya. Terus kemudian berpartisipasi aktif dalam mengecek dirinya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih ya. Kemudian ikut serta sebagai penyelenggara di tingkat ad hoc ya, baik itu di PPK, kemudian PPS di desa, termasuk juga di KPPS nanti yang akan bertugas di TPS yang melakukan pelayanan terhadap pemilih dalam rangka pemungutan suara. Jadi mulai sekarang kita
mengajak terutama para generasi muda ya, marilah ikut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini dengan menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc yang nanti akan kita lakukan rekrutmennya. Kalau untuk PPK dan PPS itu sudah di tahun 2022 nanti juga sudah akan dimulai. Nah kemudian untuk KPPS ya pasti nanti ketika akan dilakukan pemungutan suara. Nah kemudian yang pasti kepada semua lapisan masyarakat, datang dan gunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Tentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan dengan memilih pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan hati nurani. Itu harapan kita. Nah kemudian saya juga ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengakses berita-berita ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ya melalui website resmi KPU Kabupaten Bangli ya dengan alamat kap-bangli.kpu.go.id. Nah itu website kita, silakan teman pemilih masyarakat Bangli mengakses website kita untuk mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan persiapan apa-apa saja yang dilakukan oleh KPU, kemudian informasi berkaitan dengan pemilu itu bisa diakses di situ. Nah kemudian silakan juga follow media sosial kita ya, kemudian bisa mengakses YouTube KPU Bangli dengan alamat KPU Kabupaten Bangli. Nah kemudian kita juga menyampaikan berita-berita atau informasi-informasi lewat media sosial baik itu Facebook, Instagram dan juga di Twitter ya. Silakan nanti masyarakat bisa mengakses semua informasi berkaitan dengan pemilu melalui media sosial kita. Nah, tak terasa ya Pak ya? Ya. Ternyata waktu kita sudah semakin menipis dan menipis ya. Ternyata. Padahal sedang asik-asiknya gitu ya. Sudah 1 jam berjalan ya, nggak terasa. Iya. Nah, sawitra PKBFM Bangli diwawu sampun bincang-bincang bersama KPU Kabupaten Bangli ya, sudah kurang lebih selama 1 jam ya Pak bersama Bapak Iwayan Sastra Puja dari KPU Kabupaten Bangli selaku anggota KPU Kabupaten Bangli. Ya, dumadak niki mangga sawitra PKBFM Bangli niki semakin lebih mengetahui ya apa-apa saja tahapan-tahapan dari pemilu yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sastra Puja. Dan juga nanti untuk pemilu tahun 2024 nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu nanti pemilu serentak ya Pak ya. Nanti yang diantaranya ada pemilu presiden dan juga DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, bagi masyarakat mudah-mudahan niki bincang-bincang titiang sarang Bapak Wayan Sastra Puja kata bermanfaat niki bagi sawitra PKBFM Bangli sami sedak miragi ring raina sami mangkin. Talar diwawu sampun disampaikan talar jika ingin mengetahui katanya tentang tahapan pemilu dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu niki dados niki ya di website talar niki dados di YouTube KPU Kabupaten Bangli katanya. Silakan mereka dicek-cek, ditonton katanya bagi yang ingin tahu dan juga bagi masyarakat sami ingin mengetahui ataupun ingin berkonsultasi yang berkaitan dengan kepemiluan niki dados mantan niki dados ring KPUD Bangli tadi ya, datang ke kantor KPU juga boleh. Ya, kita siap melayani masyarakat. Ya. 24 jam nih. Ya, betul. Tidak mengenal hari libur ya. Karena hari kerja kita hari kalender. Ya. Tidak mengenal tanggal merah ya.
Ya, terima kasih Bapak karena sudah berbagi informasi juga bersama kepada masyarakat Bangli yang berkaitan dengan kepemiluan.